Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anila Purnamasari SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 12 Berbani Ilir, Kecamatan Berbani Ilir, Kabupaten Kepayang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di LPTK IAIN Syuruh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi pada bab 6, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran bisa dilakukan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancarkanlah lidahku agar paham mengetahui Allah. Amin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya berdiri dulu. Ya. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah.
nih, Ibu ini dulu. Kita pada hari ini belajarnya harus tertib. Kata Ibu, kalau Ibu lagi menjelaskan kalian diam, tidak boleh berbicara, tidak boleh ribut. Nanti kalau ada waktunya bertanya boleh bertanya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti Ibu tanya dulu. Sudah bisa semua baca Al-Qur'an? Bisa. Sudah bisa, ada yang hafal ayat-ayat pendek? Ada ya, surat Atin sudah pernah dengar? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang mari mengaji dan mengkaji surat Atin. Dan ada tujuan pembelajarannya, kalian bisa membaca, menulis surat Atin dan memahami pesan pokok yang terkandung dalam surat Atin. Nah, kita mulai pelajaran kita. Coba kalian buka buku pakainya halaman 35. Nah, di situ ada gambar. Coba lihat gambar apa itu? Gambar orang mengaji. Sama-sama mengaji. Nah, selanjutnya pembelajaran kita tentang membaca surat Atin. Nah, pada saat membaca surat Atin, mulailah dengan auzubillah terlebih dahulu. Nah, coba siapa yang bisa baca? Nah, ayo Justin, yang lainnya menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanin taqwim. Summa radaqnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, tadi teman kita sudah membaca, bagus ya. Nah, sekarang coba dengarkan yang ini. Dengarkan cara membaca surat Atin juga ya. Kita dengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, tadi kita sudah mendengar dan melihat cara pembacaan surat Atin juga. Sama-sama kita lihat membacanya dengan auzubillah terlebih dahulu. Terus di dalam surat Atin itu bukan kita membacanya dengan cara biasa saja, ada berbagai hukum bacaan dalam surat Atin. Ada pola, ada izhar. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana terdapat pola pada
bacaan surat At-Tin itu ada hukum-hukum bacaannya yang harus kalian ketahui dan bagaimana cara membacanya agar pembacaan surat At-Tin itu benar dan tepat. Nah, ini ada kalau warna hijau yang ibu tandai tadi berarti dibaca memantul atau hukum bacaannya kol-kola. Ya, kalau biru berarti dibaca dengan samar dan jelas, jangan mendengung. Kalau kuning berarti dibaca jelas. Nah, kita langsung coba lihat contohnya. Nah, di sini ada warna biru. Warna biru tadi dibaca dengan cara samar dan mendengung. Nah, mendengung. Kalau hijau tadi berarti hukum bacaannya kol-kola. Dibaca memantul. Nah, kalau warna kuning ini hukum bacaannya izhar, dibacanya dengan jelas. Nah, sini ada contohnya. Ada contoh. Nah, sini ibu sudah tulis. Kalau bacaannya hukumnya kol-kola, lakod. Nah, lakod. Nah, lakod berarti dibacanya memantul. Lakod. Coba 1, 2, 3. Lakod. Nah, agak sedikit memantul. Itu hukum bacanya kol-kola. Terus ada ini izhar yang warna kuning ini, ajarun wairun berarti jelas, dibacanya jelas. Nah, itu merupakan hukum bacaan pada surat At-Tin. Terus ada dibaca samar dan mendengung, al-insana samar, agak-agak mendengung. Nah, itu contoh hukum bacaan yang ada pada surat At-Tin yang harus kalian ketahui cara membacanya biar cara membaca surat At-Tin itu benar dan tepat. Nah, sekarang ada arti surat At-Tin. Coba Pak Is bacana arti surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka apa yang menyebutkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu, bukanlah Allah hakim yang paling adil. Nah, ini merupakan arti dari surat At-Tin. Yang pertama demi buah tin dan buah zaitun. Dan yang kedua demi gunung Sinai. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Dan yang terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu merupakan arti dari surat At-Tin. Nah, coba ibu tanya dulu. Tadi pada surat At-Tin tadi terdapat hukum bacaan, kata ibu kan? Hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam surat At-Tin? Yang tadi ada pertama kol-kola, terus ada izhar kan? Terus ada ifa samar atau mendengung. Terus dalam artinya tadi manusia tadi diciptakan itu dalam bentuk apa? Nah, sebaik-baiknya. Itulah apa makhluk Tuhan yang paling diciptakannya yang paling baik. Kita memiliki
pinggiran, tidak sama seperti yang ada di luar yang berkaki 4 tuh kan, tidak ada kan. Nah, kita sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari penjelasan Ibu tadi ada pertanyaan? Nah, Ibu ini tadi kan penjelasan Ibu tadi, kata Ibu dalam surat At-Tin itu ada hukum bacaan yang harus kalian harus pahami biar bacanya bisa benar dan tepat. Aku ingin bertanya, Bu. Nah, coba. Bagaimana, Bu, contoh kolkola? Oh, kolkola dalam surat At-Tin tadi. Contoh bacaannya yang ini, Nak. Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini, Nak. Hukum bacaan yang kolkola kan, yang Pak Istanya tadi lakod. Nah, Ibu tulis lakod. Nah, ini bacaannya, hukum bacaannya kolkola. Kenapa kolkola? Karena saat kita membaca lakod itu bacanya sedikit memantul. Coba 1, 2, 3 lakod. Nah kan sedikit memantul antara kita menyebutkan huruf dal antara Nah, itu contoh bacaan, hukum bacaan kolkola dalam surat At-Tin, lakod. Nah, sudah jelas ya tentang hukum bacaan atau cara membaca yang ada pada surat At-Tin. Nah, sekarang coba kalian tulis dulu contoh bacaan izhar, contoh bacaan kolkola yang ada pada surat At-Tin tadi. Kalian tulis penggalan ayatnya ya, yang ada pada lembar kerja yang Ibu sudah siapkan. Ya. kalian diskusikan paparan pesan pokok yang terkandung dalam
Surat At-Tin. Sekarang Ibu bagikan kelompok-kelompok. 1, Faiz, Justin, Indah, Samo, Dika. Kelompok 2, Rocky, Indi, Keza. Kelompok 3, Yoba, Dio, Mia, Samo. Sudah ya, sama Yoba. Nah, silakan ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Sudah? Nah, silakan kalian diskusikan apa pesan pokok yang terkandung di dalam surat At-Tin yang kalian temukan. Silakan diskusikan. Berkelompok. Dari diskusi tentang pesan pokok ini, kalian bisa buat gambar tentang pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Bisa juga buat berupa poster, dan juga kalian juga bisa buat video. Nah ya, Ibu tunggu kalian menyelesaikan sebuah produk ini di kumpulnya minggu depan. Nah, bisa dikumpul melalui ini WA kelas kita ya. Nah, sekarang kita presentasikan hasil daripada diskusi yang kalian sudah diskusikan tadi. Ayo dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan majunya. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami tentang pesan pokok yang tercantum dalam surat At-Tin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan tentang pesan pokok yang tercantum dalam surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk dalam golongan surat-surat Makkiyah. Pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin adalah sebagai berikut. Perintah untuk bersyukur kepada Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. SWT pada ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan buah tin dan zaitun serta bukti Bukit Sinai dan kota Mekah. Sumpah ini menunjukkan betapa pentingnya pesan yang akan disampaikan. Pesan yang disampaikan adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tegak jalannya dan memiliki akal dan pikiran. Oleh karena itu manusia wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya adalah dengan selalu beribadah kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama dan menjauhi larangannya. Perintah untuk beriman kepada hari pembalasan. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari di mana semua manusia akan dihisab dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, orang yang kafir dan jahat akan mendapatkan siksa yang pedih. Oleh karena itu, manusia wajib beriman kepada hari pembalasan. Caranya adalah dengan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Perintah untuk beramal soleh. Pada ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus. Itulah diskusi dari kami kelompok 1. Saya Widi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Nah, coba. Apa pesan pokok pada ayat kelima? Dari Rocky kelompok 2, apa pesan pokok yang dari hasil diskusi kamu tadi pada ayat 5? Coba jelaskan, Nak. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari di mana semua manusia akan dihisab dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat kelima tadi Allah mengingatkan tentang hari pembalasan. Nah, sekarang ada masukan untuk kelompok 1? Aku Bu, terlalu cepat. Terlalu cepat. Mohon kepada kelompok 1 kalau diskusi lain lagi, siapapun ya, jangan kelompok 1 aja menyampaikannya, jangan terlalu cepat. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan Bisna. Lanjut kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 paparkan hasil diskusi kalian tadi. Yang lain mohon simak dan mohon dengarkan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan tentang pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin sebagai berikut. Permintaan untuk bersyukur kepada Allah. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun serta bukit Sinai dan kota Mekah. Sumpah ini menunjukkan betapa pentingnya pesan yang terkandung dalam disampaikan. Pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tegak jalannya dan memiliki akal dan berpikir. Perintah untuk beriman kepada Allah. Pada ayat kelima, Allah SWT meninggalkan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus ya kelompok 2-nya. Terus ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Kalau tidak ada yang bertanya, ada masukan untuk kelompok 2? Bu, suaranya terlalu kecil. Nah, tadi berarti masukan untuk kelompok 2 lebih dikencangkan lagi suaranya saat mempresentasikan hasil diskusi. Nah, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, ayo kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 silakan maju, Nak. Ayo, Zio. Yang lain silakan simak ya dan dengarkan. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan
pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan batin dan tanjung serta bukit Sinai dan kota Mekah. Sumpah itu menunjukkan beberapa pentingnya pesan yang akan disampaikan. Perintah untuk beriman kepada hari pembalasan. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari di mana semua manusia akan dihisab dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beramal saleh. Pada ayat ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Demikianlah paparan tentang pesan pokok yang terkandung dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ketiga. Kita sudah melaksanakan diskusi tadi. Kesimpulannya pada hasil diskusi kita ada beberapa pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Ada yang pertama tadi, perintah bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, perintah untuk beramal soleh. Dan yang ketiga, perintah untuk beriman kepada hari pembalasan. Nah, itu kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Nah, sekarang dari pertama kita belajar tadi tentang membaca surat At-Tin. Ada beberapa hukum bacaan yang harus kita ketahui agar membacanya baik dan tepat. Yang pertama tadi ada hukum bacaan qoqolah, yang cara membacanya memantul. Terus ada izhar juga, yang cara membacanya jelas. Dan pada pesan pokok surat At-Tin ada beberapa pesan pokok yang terkandung tadi. Yang pertama, perintah untuk bersyukur kepada Allah. Terus perintah untuk beriman kepada amal soleh. Terus perintah beriman kepada hari pembalasan.